Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 27 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu mengasihi dan menyelamatkan kehidupan kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan ayat-ayat lainnya dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, maka kita mendapatkan gambaran paling kurang ada 3 kelompok manusia yang ada di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kelompok yang pertama adalah kelompok para Majus. Kita tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok bangsawan yang belajar tentang ilmu perbintangan. Dan orang-orang Majus ini, sekalipun mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, ratusan kilometer, tetapi mereka dengan sukacita menjalani perjalanan yang panjang itu hanya demi dan untuk berjumpa dengan bayi Yesus dan menyatakan penyembahan mereka kepadanya, sekaligus mempersembahkan persembahan mereka dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur. Ini tentu satu kelompok yang sangat luar biasa. Kelompok ini ternyata memiliki kerinduan yang sungguh luar biasa untuk bisa berjumpa dengan bayi Yesus dan menyatakan penyembahan mereka kepadanya. Dan mereka lakukan itu dengan segenap hatinya. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang gemar menyelidiki ayat-ayat kitab suci, bahkan menghafal ayat-ayat kitab suci di dalam kehidupan mereka. Tapi kelompok ini ternyata adalah kelompok yang tidak memiliki kepekaan rohani sehubungan dengan rencana Allah bagi penyelamatan dunia ini. Sekalipun mereka tahu bahwa bayi Yesus itu akan dilahirkan di kota Bethlehem, tetapi tidak ada usaha di dalam hidup mereka untuk bisa dapat menjumpai bayi Natal dan menyatakan penyembahan kepadanya sebagaimana yang dilakukan oleh para Majus yang mengalami perjalanan yang sangat panjang untuk menyatakan penyembahan kepada bayi Yesus. Kelompok ahli Taurat adalah orang-orang
yang ada di sekitar tempat kelahiran dari Yesus Kristus. Tapi mereka tidak memiliki sebuah kerinduan, apalagi mau menyatakan penyembahan kepada bayi Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh para Majus dalam bacaan kitab suci tadi. Kelompok yang ketiga adalah Herodes. Ternyata Herodes adalah seorang pemimpin dunia yang tidak takut akan Tuhan. Dia adalah tipe pemimpin dunia yang tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan dia adalah pemimpin yang haus akan kekuasaan, gila akan kuasa di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang memiliki tipe seperti ini tidak bisa tidak pasti akan mendapatkan penghukuman yang besar dari Allah pada waktunya. Bayangkan ketika orang-orang Majus datang dan menyatakan bahwa di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dia kemudian begitu takut dan khawatir. Jangan-jangan bayi Yesus itu yang dilahirkan menjadi raja itu akan menggantikannya. Sehingga akan mengalihkan seluruh perhatian orang-orang Yahudi untuk menyembah kepada Yesus dan tidak lagi terikat kepada dirinya. Itulah sebabnya dia dengan cara yang licik mengingatkan kepada orang Majus supaya segera mencari tahu di mana keberadaan sang bayi itu. Dan jika mereka telah menyembahnya, biarlah mereka segera kembali untuk menyampaikannya kepada Herodes supaya dia juga pergi untuk menyembah dia. Padahal itu adalah sebuah pernyataan yang tidak benar, sebuah pernyataan yang tidak jujur, sebuah pernyataan yang penuh dengan sifat yang sangat licik di dalam kehidupannya. Justru dia mau berusaha untuk membinasakan bayi Yesus di dalam hidupnya, sebab dia tidak menginginkan supaya ada pemimpin baru, ada raja baru yang lahir, apalagi hendak menggantikan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu dari 3 kelompok manusia ini, masing-masing kita bisa dapat berefleksi, siapakah kita dan di pihak manakah kita sedang ada dan berperan di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam hubungan dengan relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki sebuah kerinduan untuk menyatakan penyembahan kepada Yesus sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Majus? Ataukah kita sekedar hanya sebuah formalitas, apalagi juga diselimuti dengan kelicikan sebagaimana ditampilkan oleh Herodes di dalam kehidupannya? Atau kita masuk dalam kelompok kategori para ahli Taurat, sekalipun kita menghafal ayat-ayat kitab suci, tapi kita tidak punya kerinduan untuk menyatakan penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari malam ini masing-masing kita bisa dapat berefleksi, di mana peran kita sekarang di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan, mau menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini? Ataukah kita sekedar mengetahui ayat-ayat kitab suci, tapi tidak punya kerinduan yang sungguh untuk menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan? Apalagi hanya sekadar berpura-pura untuk mau melakukan penyembahan sebagaimana yang hendak dilakukan oleh Herodes. Kalau kita sedang ada dalam kelompok-kelompok ini, segera kita mengalami pertobatan dan kita buat komitmen yang sungguh untuk benar-benar menyembah kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya juru selamat dan penebus bagi kita umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Bapa selalu melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah lawatan firman-Mu akan menggugah hati, pikiran dan hidup kami untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan benar-benar berserah diri dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami. Dan beri urapan khusus kepada kami sekalian. Supaya malam ini semua kami dapat beristirahat dengan aman. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sesama kami umat manusia yang tengah mengalami penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Kami mau berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah mereka, dan biarlah oleh bilur-Mu mereka mengalami pemulihan, sehingga mereka punya kesempatan untuk bersaksi betapa Tuhan mengasihi dan menolong serta memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hidup mereka. Mereka susah di dalam mendapatkan keuangan untuk bisa dapat melanjutkan kehidupan mereka di bumi ini. Kami minta kepadamu Bapa, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu sekalian, supaya mereka berkesempatan mengalami berkat-berkat-Mu di dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi muda yang bergumul dengan pendidikan, baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus tolong memberkati anak-anak muda kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan dan yang berkarakter Kristus. Demikian juga gereja Tuhan, para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, serta para penginjil, dan para pelaku pelayanan yang terus giat memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami minta kepadamu, selamatkan bangsa kami, negeri tercinta kami, rumah bersama kami Indonesia, juga provinsi kami Nusa Tenggara Timur, supaya semua kami diselamatkan dalam kasih dan cinta-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini sembah kami demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.